Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Wa bis sanadil muttasil ila mu'allif hadzal kitab al-'azim al-'alamah al-'arif billah sahib al-matn wa sahib hashiyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi barakatihi fi daini amin. Sampai di wal qullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin, ya. Dan tentang air yang kulah, ya, 2 kulah. Kemarin kita sudah membahas tentang air, macam-macam air, ya. Kemudian di sini pembahasan wal qullatani, dan 2 kulah tersebut, 2 kulah adalah khamsumi'ati ritlin, ukurannya 500 ritl, baghdadiyin, yaitu ukuran Baghdad, takriban, ya, kira-kiranya seperti itu. Fil asahi, di dalam kaul yang paling sahih, fihi ma wa ritlu al baghdadiyu inda Nawawi mi'atun wa ishruna dirhaman. Jadi berapa sih 500 ritl itu? Ya, 2 kulah. 2 kulah ini kenapa? Ya, karena ada hadis Nabi mengatakan idza balagal ma' kullatain lam yahmil khabath. Air kalau sudah mencapai 2 kulah maka tidak membawa kotoran. Menurut Imam Nawawi, dan Nawawi, ya, 2 kulah itu mi'atun wa samaniyatun wa ishruna, berarti, ya, 120, ya, jadi 128 dirhaman, ya. Ini mi'atun 100 wa samaniyatun 8 wa ishruna 20, jadi 128 dirhaman, ya. Ukurannya dirham. Jadi uang dirham dikumpulin, ada 128, itu volume daripada 2 kulah. Ya, gampangannya sekarang sudah diukur, yaitu 60 kali 60 cm kali 60 cm, ya. Wa arba'atu asba'in, dan juga 4/7 dirhamin. Jadi ada 128 dirham dan 4/7, ya. Wa tarakal musannifu, dan telah meninggalkan musannif kisman khamisan, yaitu bagian yang kelima. Apa bagian kelima? Air. Kemarin sudah disebutkan air bagi 4, ya. Air mutlak tanpa ada kemakruhan. Air mutlak yaitu air suci, mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk membersihkan najis tanpa ada kemakruhan. Yang kedua, air suci, ya, bisa mensucikan tapi makruh, ya, air yang mengandung unsur-unsur berbahaya. Yang ketiga, air suci, ya, kemasukan benda suci sehingga berubah airnya, maka airnya ini suci, tidak bisa mensucikan. Yang keempat, air yang kemasukan najis, ya. Misalnya air kurang dari 2 kulah kemasukan najis, maka airnya menjadi mutanajis. Atau airnya 2 kulah tapi sudah berbau atau rasa atau warnanya warna najis. 2 kulah tapi sudah berubah menjadi baunya, ada najisnya atau rasanya atau warnanya, maka ini air mudah najis, ya. Itu 4. Kemudian yang kelima ini ada, ya, yang telah ditinggalkan oleh musannif. Apa? Wa huwa al-ma al-mutahhiru al-haramu, ya, yaitu air yang suci, mensucikan, al-haramu, tapi haram digunakan. Kal wudu'i, seperti wudu, bimain, dengan air maksubin, yang digosok. Air, ngambil air orang, yaitu air gosok, itu hukumnya
mensucikan tapi haram. Au musbalin, au musbalun, atau air ya, kal wudu bimain maksubin, au musbalin, atau air yang disediakan lisyurbi, untuk minum. Jadi ada satu tempat itu dituliskan ada air khusus minum, ada tuh ya, di Kebon Jeruk ada tuh air khusus minum. Kita iseng, nggak ada air di keran, kita ambil buat wudu. Itu wudunya sah tapi haram, karena air yang sudah diwakafkan khusus untuk minum. Ya, kayak ada orang prasmanan lagi kondangan, ya itu kan sama yang punya acara itu dia khususkan untuk makan di tempat, tapi karena dia pikir umat, akhirnya dibungkus buat di rumah. Itu haram itu. Kenapa? Karena kan akadnya itu apa? Akadnya untuk makan di tempat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yaitu naikkanlah akad-akad. Jadi sesuai dengan akad. Kalau memang air itu sudah disediakan untuk minum, berarti nggak boleh untuk wudu. Ya, atau ada orang wakafin, saya mau wakafin air nih, beli mesin air, ya, kemudian wakafin air khusus untuk wudu misalnya, maka cuci tangan aja haram, ya, masak haram, ya, masak haram. Ada orang urut, dikhususkan untuk wudu saja. Kalau udah sampai begitu, nggak boleh tuh buat masak tuh, ya, harus beli di luar ya. Ini air yang haram. Kenapa? Sesuai dengan akad. Tapi biasanya kalau di masjid itu orang wakafin air buat masjid itu biasanya umum ya, umum maslahat ya. Jadi bisa dipakai buat apa aja. Kalau mau masak ya boleh, ya kalau mau wudu ya boleh, buat yang lain boleh. Tapi kalau memang sudah dikhususkan, maka harus ya terbatas sesuai dengan akad ya. Kemudian faslun, ini adalah fasal fi dzikri syai'in, di dalam menyebutkan suatu perkara minal a'yani, daripada benda-benda al mutanajjisati, yaitu benda yang mutanajjis, benda yang najis, wama, dan perkara yathuru, bisa suci, minha, dari benda najis, bid dibagi, dengan apa, samak, wama, dan benda-benda la yathuru, yang tidak bisa suci. Jadi ini adalah pembahasan benda-benda yang tadinya najis jadi suci, benda yang najis jadi suci. Ini pembahasan pertama adalah tentang samak. Samak tahu kan? Yaitu istilahnya bangkai kulit yang akhirnya diproses sehingga nanti bisa dipakai, baik dia jadi baju, jadi jaket. Itu dari bangkai menjadi suci, tapi suci bukan untuk dimakan ya. Kalau misalnya ada hewan yang suci, kayak misalnya kambing dipotong sembelih, kemudian kulitnya dikulitin, kemudian disamak, itu samaknya fungsinya bukan untuk mensucikan, karena kambing yang disembelih secara syariat itu sudah suci. Penyamakannya itu hanya untuk mengawetkan agar enggak busuk. Tapi ini betul-betul bangkai. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, ada bangkai kambing, ya. Kemudian Rasulullah tawarkan itu bangkai kambing. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu kambing sudah bangkai, buat apa? Kata Rasulullah, bisa dipakai apanya? Dipakai kulitnya, disamak. Ya, ini jadi bangkai jadi suci. Apa aja bisa disamak? Semuanya bisa disamak. Ya, misalnya bangkai tikus, kita ketemu tikus dilindes, ya. Di jalan kan kadang sering banyak tikus kelindes tuh. Ambil, kalau bisa disamak, suci itu. Bangkai tikus kulitnya bisa jadi sepatu dari kulit tikus misalnya. Yang enggak boleh itu adalah anjing dan babi, wa ma yatawalladu minhu, wa ma yatawalladu minhuma. Anjing, babi, ya, itu tidak bisa dipakai untuk samak, ya. Dan yang keluar dari, yang terlahir daripada keduanya blasteran. Anjing kawin sama kambing, ya, atau babi kawin sama kambing, punya anak kebetulan, itu tetap nggak bisa dibersihkan. Termasuk yang tidak bisa disamak adalah bulu-bulu. Bulu tidak bisa samak. Jadi samak ini khusus kepada kulit, ya. Misalnya kayak ada orang berburu macan, ya, berburu macan disamak biar awet, itu suci. Tapi yang suci kulitnya, bulunya harus dirontokin. Bulunya harus rontok. Percuma dong ya, orang pengen lihat bulunya, iya. Karena bulu itu bukan objek daripada samak. Samak itu hanya berlaku pada kulit. Jadi kulitnya suci. Kulit ular, ya, ada kulit kulit buaya, ya, buat tas. Yang kedua nanti perkara yang bisa suci itu adalah khamr, ya, khamr tahu kan? Minuman keras,
ya, itu kan hukumnya najis. Alkohol yang dari khamar hukumnya najis, ya. Kalau kena baju, bajunya sholat pakai alkohol khamar, ya, alkohol khamar itu sholatnya nggak sah. Tapi kalau nanti berubah menjadi cuka dengan sendirinya, itu hukumnya suci. Tapi syaratnya berubah dengan sendirinya. Karena pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ya, su'ila, ya, Rasulullah ditanya, anil khamri tuttakhadhu khallan. Bagaimana hukumnya cuka? Bagaimana hukumnya khamr yang dijadikan cuka? Ya. Bagaimana hukumnya khamr yang dijadikan cuka? Qala la, kata Rasulullah, tidak boleh, ya. Jadi enggak boleh menjadikan khamar kepada cuka kemudian kita minum walaupun sudah hilang alkoholnya. Ini yang terjadi nih. Makanya MUI sekarang enggak ada mengeluarkan fatwa halal bintang zero, apalagi green sen zero. Kenapa? Karena prosesnya tuh fermentasi dijadikan minuman memabukkan, kemudian ada proses lagi untuk dihilangkan alkoholnya sehingga alkohol sampai nol. Tapi penghilangan alkoholnya itu dengan apa? Dengan upaya, ya. Ada satu kaidah, man ista'jala qabla awani, ya. Man ista'jala qabla awani, orang yang mempercepat, ya, sebelum waktunya. Kemudian mamnuun bi ihrimani, ya. Uqiba bihirmanihi, orang yang mempercepat proses sebelum waktunya, uqiba, maka dia dihukum bihirmanihi, dengan terhalang, ya. Ada orang anak, ya, pengen dapat warisan sama orang tuanya dibunuh biar dapat cepat-cepat. Maka ketika itu karena belum waktunya, ya, dia buru-buru, dia mempercepat, akhirnya dia haram mendapatkan warisan daripada orang tuanya, ya, karena termasuk pembunuh itu haram, tidak boleh mendapatkan warisan daripada yang dibunuh, ya, karena buru-buru dia pengen cepat-cepat dapat warisan. Karena ada kejadiannya yang di mana tuh di Garut ya, istrinya dibunuh buru-buru karena punya yayasan katanya, ya kan, maka nggak boleh dapat dia warisan. Kenapa? Karena buru-buru. Maka orang yang terburu-buru, man istajala qabla awanihi uqiba bihirmani, dia akan dihukum dengan tidak terhalang untuk mendapatkannya. Jadi asalnya kalau khamr menjadi cuka itu suci, boleh dipakai. Tapi karena diproses, maka uqiba bihirmanihi, maka terhalang, ya, dihukum dengan terhalang untuk menggunakannya. Maka bir bintang zero, apalagi green sen zero tidak boleh sekarang, ya. Tidak ada tuh di Alfamart atau di mana itu ada label halal, nggak bisa. Kenapa? Karena, ya, dia diproses, ya. Kalau dibiarin aja bisa, ya. Itu maksudnya adalah barang itu aslinya najis tapi menjadi suci. Di sini disebutkan tentang dibak atau samak, ya. Di samak itu apa sih? Ya, nggak tahu, mungkin bahasa kita di mek-mek, orang bilang, ya. Di mek-mek tuh, ya. Pokoknya digosok-gosok pakai apa gitu, ya. Ada, ya, caranya. Itu, ya. Halaman 3. Berapa tuh? Ya. Halaman 3 itu. Baru sampai situ, belum kemana-mana, masih panjang. Ya. Itu di sini disebutkan. Ya. Wajulul maitati, ya, kulluha, kulit-kulit bangkai, kulluha, seluruh kulit bangkai, tathuru, bisa suci, dibagi dengan disamak. Sawun fi dzalika maitatu ma'kulul lahmi wa ghairuhu, baik, ya, baik bangkainya itu dari bangkai hewan, maitatu ma'kulul lahmi, yang dimakan dagingnya, wa ghairuhu, dan selainnya. Wa kaifiyatud dabghi, dan cara untuk menyamak itu, ayang zi'a, untuk menghilangkan seseorang, fudulal jildi, kelebihan-kelebihan daripada kulitnya, ya, mimma, dari apa-apa, ya, ya'fanuhu, yang bisa membusukkan kepada daging, kepada kulit, mindamin, baik daripada darah, wa nahwihi, atau seumpamanya, bisyai'in, dengan satu perkara, kharifin, yang
harifin yang bersifat tajam, harifin yang bersifat tajam, ya, ka asfin, ya, seperti contohnya apa sihnya pohon asap, ya, seperti pohon yang tajam, yang beraroma tajam. Walau kanal harifu, walaupun benda yang tajam itu najisan, dari najis, kadarqi hamamin, seperti contohnya tai burung, kafa, cukup, fidabri, dan daripada syarat menyamak. Jadi seluruh hewan selain daripada anjing dan babi itu boleh disamak. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghilangkan fudul kulit, maksudnya kelebihan kulit. Jadi kulitnya ada dagingnya dia hilangin tuh, karena kalau masih ada dagingnya jadi busuk, ya. Kemudian dihilangkan, dipakai apa? Ya, dengan perkara yang harif, perkara yang tajam-tajam, maksudnya yang beraroma tajam, ya. Wallahu alam, ya, kalau orang tukang samak dia paham tuh, ya, pakai cairan-cairan apa yang itu bisa menjadikan kulit itu jadi awet, ya, jadi bersih daripada daging, ya. Kemudian walaupun penyamakan itu dengan perkara yang najis tetap boleh, ya. Misalnya di sini contohkan kadarqi hamamin, seperti contohnya disamak dengan menggunakan media tai burung dara, itu pun kafa, sudah mencukupi fiddabri, daripada hukum samak tersebut, hukumnya suci. Jadi kita sama, misalnya bangkai, kalau misalnya tadi bukan bangkai ya aman, ya. Itu penyamakan tidak untuk tidak untuk menjadikan suci, tapi penyamakan perkara yang suci hanya untuk menjadikan awet, ya, kayak sembelihan hewan korban, ya. Tapi ini maksudnya memang betul-betul bangkai. Itu contohnya ular, ya, tikus misalnya. Itu dengan apapun yang bisa menjadikan awet itulah samak, walaupun benda najis. Tapi nanti kalau udah selesai, udah disamak, ya, belum boleh dipakai karena namanya najis. Jadi harus dicuci dulu, ya. Jadi kan tadinya kan bangkai kan najis. Setelah disamak menjadi boleh dipakai, tapi ya tidak langsung bisa dipakai karena dia tadi membawa najis sebelumnya, najis namanya. Jadi kalau pengen pakai dicuci dulu, ya. Tadi misalnya kulit ular dibikin gesper, ya, harus dicuci dulu baru bisa dipakai. Tas dari kulit buaya, ya, tas dari kulit buaya, jadi disiram dulu, habis disiram baru dipakai karena dia tadi dari proses najis, dari najis menjadi suci, tapi dia masih dianggap membawa najis, maka harus dicuci baru dianggap suci. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali yang tidak bisa disamak adalah kulit daripada anjing dan babi, wa ma yatawalladu minhuma, dan juga yang lahir daripada keduanya, au min ahadihima, atau lahir daripada salah satunya, blasteran, itu juga tidak bisa disucikan. Ini kan banyak sekarang nih fenomena orang jualan pakai kuas dari itu, ya, bulu babi, ya. Jadi bulu babi itu banyak jadi kuas Eterna, ya, mereknya kalau nggak salah. Jadi saya pernah dulu tahun 2003 2004 lah sekitar itu di Malaysia, ternyata di sana sudah heboh. Jadi orang Malaysia tuh udah anti kuas dari Cina yang warnanya putih, karena ternyata memang banyak dari bulu babi, ya. Cirinya kayak warnanya putih lembut, ya. Ya, kuas-kuas yang buat ngecat. Kemudian kalau dibakar itu kuasnya itu, ya, dibakar, kuasnya baunya seperti rambut kebakar karena memang dia dari hewani. Nah, itu banyak dipakai sama tukang martabak, tukang panggang ayam, itu hati-hati itu najis, ya. Karena apa? Babi dan anjing itu najis, hidupnya najis. Kalau selain anjing dan babi itu hewan najis kalau udah mati baru najis. Kucing kalau masih hidup kita pegang-pegang, kita gendong-gendong nggak najis, ya, kecuali bulunya copot, ya. Apa aja pokoknya binatang itu tidak ada yang najis kalau masih hidup, tapi kalau udah mati najis. Tapi khusus anjing dan babi itu, ya, hidupnya adalah najis. Dari mana? Dari hadis Nabi. Nabi pernah memerintahkan sahabat untuk mencuci, ya, tempat yang dijilat anjing dengan 7 kali, ya. Maka, ya, di dalam kaidah kita
penggunaan air cuma ada dua. Penggunaan air cuma ada dua. Satu, air digunakan untuk menghilangkan najis. Kedua, air digunakan untuk menghilangkan hadas. Hadas kecil, hadas besar, itu air. Maka ketika perintah Nabi untuk mencuci tempat yang dijilat anjing, ya tempat jilat anjing dicuci sampai 7 kali, maka ini menjadi pasti, menjadi jelas bahwa yang dimaksud adalah bersihkan dengan 7 kali air, salah satunya campur dengan debu, daripada najis anjing. Berarti jilatannya adalah najis. Kalau jilatannya najis, berarti menunjukkan keseluruhan anjing itu adalah najis. Seperti ada misalnya ada tai kucing, hati-hati itu ada ujungnya tuh, kena ujungnya tai kucing najis, ujungnya najis berarti semuanya najis, mewakili. Jadi ketika ditunjukkan salah satu kenajisan, itu menunjukkan keseluruhannya. Ketika lidahnya atau liurnya najis, maka menunjukkan keseluruhannya. Babi dari mana? Babi itu mimbabi kiasil aula namanya, kias aulawi, dikiaskan daripada anjing. Kalau anjing saja najis mughallazo, sampai dikatakan dalam suatu hadis, kalau ada anjing di rumah, malaikat rahmat tidak mau masuk, ya, berarti kenajisan babi lebih kuat lagi. Kenapa? Karena nasnya babi lebih kuat di Al-Quran. Jadi belum pernah ada namanya pengharaman binatang yang terkhusus langsung disebutkan namanya, ya, kecuali babi. Ya, babi langsung disebutkan, ya lahmal khinzir, ya, berapa kali disebutkan keharaman babi. Kalau anjing saja yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu najis, berarti penajisan babi itu lebih kuat lagi. Maka ya dalam mazhab Syafi'i sepakat, ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa dari babi dan anjing ini hukum najisnya hukum hidup, bukan nunggu mati, hidup aja udah najis. Karena beberapa dalil, ya, kayak disuruh perintahkan untuk dicuci, kayak malaikat Jibril cerita pada Nabi, ya, kalau ada anjing nggak bisa masuk, la tadkhulul malaikah, ya, tidak akan bisa masuk malaikat, maksud malaikat rahmat, baitan, kepada rumah, ya, yang di situ ada anjing dan gambarnya patung, ya, seperti itu. Maka untuk masalah anjing dan babi ini, bulu-bulunya semua, ya, najis, ya. Najisnya bukan najis ringan, tapi najis mughallazo. Berarti kalau kita habis tangan kita kena kawas basah, ya, maka cucinya 7 kali. Fala yathuru bittibaqi, ya, tidak bisa suci dengan disamak itu dari anjing dan babi. Wa azmul maitati, dan juga tulang-tulang hewan, tulang-tulang bangkai, wa sya'ruha, dan juga rambut-rambutnya bangkai, najisun, adalah najis. Wa kadzalika al-maitatu aidan, ya, dan juga bangkai juga najis, ya. Azza ila hayati bi ghairi zakati syar'iyatin, yaitu bangkai itu najis yang apabila bangkai itu dari hewan-hewan yang hilang nyawanya bi ghairi zakatin syar'iyatin, tanpa ada penyembelihan secara syariat, sama najis, ya. Penyembelihan secara syariat, ya, kalau tidak dilakukan maka hukumnya najis juga, ya, hukumnya bangkai. Paham, ya? Jadi, ya, termasuk najis yang tidak bisa disucikan itu tulang. Kalau tadi kan kulit bisa disucikan, tapi kalau tulang tidak bisa disucikan, tidak ada penyamakan tulang. Jadi tulang itu tetap najis, ya, kalau dari najis, kecuali tulang-tulang hewan yang disembelih secara syariat. Yang kedua, bulu-bulu hewan yang dari bangkai, ya, hewan yang bangkai itu hukumnya najis, ya, bulu hewan dari bangkai itu hukumnya najis. Dan bulu hewan dari binatang yang tidak dimakan hukumnya najis. Bulu kucing najis, ya, bulu kucing kan termasuk yang tidak dimakan, ya. Kucing bukan binatang yang dimakan dagingnya, berarti bulunya yang copot itu hukumnya najis, ya. Jadi bulu hewan yang sudah menjadi bangkai itu hukumnya najis, kalau, ya. Kemudian bulu binatang yang copot dan binatang itu haram dimakan, hukumnya najis. Contohnya bulu kucing. Kemudian daging hewan yang masih hidup yang dipotong, ya, dalam keadaan masih hidup, itu juga hukumnya bangkai. Misalnya ada orang punya sapi gede gemuk, tapi dia mau potong, dia masih sayang, akhirnya dia potong sebelahnya doang, yaitu pahanya,
pahanya dipotong sebelah. Sapinya masih hidup ya, suntik dulu, suntik kebal si sapinya biar gak sakit. Habis itu diambil, enak banget kayaknya buat dibikin steak. Itu hukumnya sama, hukumnya najis ya. Binatang dalam keadaan hidup diambil dagingnya, hukumnya najis ya, sehingga haram dimakan itu ya, seperti itu. Kemudian hewan-hewan yang disembelih yang dia itu ada penyebab kematian yang datangnya dari luar, itu juga hukumnya haram penyembelihan. Contoh gini, ada ayam ketabrak mobil, lagi sekarat, udah mau mati, dikit lagi mati, kita potong. Pemotongan itu tidak menjadikan ayam itu halal, tetap ayam itu hukumnya bangkai. Kenapa? Karena di sebentar lagi mati, menjelang kematian dipotong. Tapi kalau misalnya kira-kira ditabrak mobil, ayamnya masih matinya masih lama nih, masih sehat, tapi kesian dia pincang misalnya, atau pokoknya cacat lah ya, kalaupun mati masih lama, maka kalau kita sembelih ayamnya halal. Tapi kalau misalnya dia emang menjelang sekarat kita sembelih, maka penyembelihannya ini tidak menjadikan dia halal, tetap hukumnya haram ya, tetap hukumnya bangkai, haram, najis, tidak boleh dimakan ya, karena emang sudah menjelang sekarat. Kecuali penyebab kematian dari dalam, misalnya hewan itu sakit, udah sekarat itu mau mati, sakit tapi dari tubuhnya, dari dalam, bukan ada sebab luar. Maka kalau ayam tuh kayaknya bisa dikasih bodrek ya, dikasih bodrek, lagi sakit lagi bengong dikasih bodrek ya, ternyata nggak tambah sembuh dia, daripada dia sayang kita potong buru-buru ya, itu hukumnya adalah sah dan juga hewannya halal ya. Kenapa? Karena memang penyebab kematiannya dari dalam tubuhnya. Tapi kalau dari luar hukumnya haram, kecuali kalau kira-kira nyawanya masih agak panjang ya. Kalau nyawanya udah ya namanya hayatun mustamirah, cuma selewatan doang, itu hukumnya tetap haram ya. Wistasna, dan dikecualikan hina idzin, ketika itu apa, janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Jadi dikecualikan dari hewan yang hamil sembelih, yaitu hewan yang berupa janin yang ibunya dipotong, kemudian idza kharaja min batni ummihi, kemudian hewan itu keluar daripada perut ibunya maitan, dalam keadaan mati, li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena sembelihan janin itu mengikuti daripada ibunya. Paham ya? Jadi ada kambing itu lagi hamil disembelih ya, ternyata yang di dalam itu ikut mati ya, itu kan berarti yang di dalam perutnya kambing itu tidak ikut disembelih ya, itu termasuk halal. Kenapa? Karena penyembelihan ibunya itu udah mencukupi kepada kehalalan anaknya. Jadi kalau ibunya haram, anaknya otomatis haram. Tapi kalau ibunya jadi halal karena penyembelihan, maka anak yang di dalam kandungan si ibunya itu menjadi halal juga ya, jadi dagingnya halal tuh. Kemudian juga dikecualikan hewan-hewan yang tidak bisa dikuasai. Hewan yang tidak bisa dikuasai ya, apabila diburu ya, diburu dengan benda tajam, baik tombak, baik panah, itu juga mencukupi dari penyembelihan ya, paham ya? Jadi gini, kita kijang kan kita nggak kuasai, kan nggak mungkin disembelih, tapi kita gunakan panah yang tajam atau gunakan tombak, sehingga begitu dilempar tombak kena perutnya, kemudian dia mati, maka itu sudah halal ya, binatang itu halal, yaitu termasuk binatang yang tidak dikuasai. Atau kebo ngamuk mau dipotong, korban ngamuk, akhirnya nyemplung ke sumur, nyemplung ke sumur, nggak bisa diangkat, susah, ya udah tombak aja biar mati dia, itu termasuk perkara yang dibolehkan ya. Atau yang kedua adalah binatang-binatang buruan dengan menggunakan
dengan menggunakan hewan buruan. Hewan buruan itu berupa apa? Anjing buruan, biasanya anjing ya, atau bisa juga dengan apa, burung falcon ya, soker, itu biasanya bangsawan Arab itu hampir miliaran itu ya, itu burung itu ngerti itu, dia sampai nukik, dia apa, berburu pada hewan-hewan itu, dan harganya mahal tuh, biasanya orang-orang Kuwait itu bangsawan tuh, itu dagingnya halal, tapi ada satu syarat ya, satu syarat dari beberapa syarat ya. Syaratnya apa? Satu, ketika kita melepas, yang melepas hewan buruan itu harus orang Islam. Kalau orang bukan Islam maka berarti bangkai itu hukumnya. Jadi sama seperti nyembelih. Kalau yang nyembelih bukan orang Islam berarti hukum hewan sembelihannya haram. Ini yang ngelepas hewan buruannya kayak anjing buruan itu harus orang Islam. Yang kedua, syaratnya adalah hewan buruan itu betul-betul sudah jinak, sehingga dia disuruh berburu, disuruh berhenti. Ya, kalau dia berhenti dia masih makan nih. Jadi kita ngelepas anjing, dia terekam itu apa namanya, kijang, dia makan, kemudian kita bilang berhenti, dia makan terus. Oh, berarti dia ya Pak, buruannya itu buat dia sendiri, bukan majikannya. Nah, ini haram, ini nggak boleh dimakan, karena berarti dia itu makan untuk dirinya ya, bukan untuk kitanya ya, dia makan untuk diri sendiri. Kemudian tidak boleh ya membunuh hewan buruan itu dengan benda tumpul, maka disamakan ini seperti pistol ya, tembakan senapan itu nggak boleh. Jadi kalau kita tembak burung mati dengan pistol, kenapa itu? Karena bukan benda tajam dia ya, bukan perkara yang dibolehkan, harus dengan tajam, dengan panah, dengan tombak. Maka kalau kita mau berburu dengan apa, dengan pistol, yang ditembak jangan badan yang vital, kita tembak kakinya, sehingga nanti ketika kena kita sembelih. Ya, kalau dia ditembak ya tempat yang vital sehingga langsung mati, maka hukum bangkainya menjadi haram ya, gitu. Wa kadzalika ghairuhu minal mustasniyat al-madhkurati fil mabsutati tsumma istasna min sya'ril maitati qauluhu ilal adamiyah ya. Kemudian ya musannaf ya tidak menjelaskan ya, tidak menjelaskan tentang apa istilahnya istisna itu pengecualian ya di dalam masalah ini. Jadi ini karena ini termasuk kitab yang tipis, bukan kitab yang panjang penyebarannya, jadi hanya disebutkan sini ya. Dan penjelasan yang panjang lebar itu fil mabsutat, dalam kitab yang lebih panjang lagi penjelasannya. Kemudian summa istasna min sya'ril maitati qauluhu, kemudian musannaf ya apa istilahnya mengecualikan daripada benda atau rambut ya, rambut bangkai yang suci illal adamiyah, kecuali bangkai Adam ya. Jadi ini kan perincian begini, setiap hewan yang haram dimakan itu otomatis bangkainya itu najis ya. Setiap hewan yang haram dimakan bangkainya adalah najis ya, dengan otomatis, dengan cara apapun matinya. Tapi kalau hewan yang halal dimakan, dia menjadi najis kalau tidak dipotong secara syariat, begitu. Kalau dipotong secara syariat maka hukumnya suci, halal. Lah manusia ini termasuk yang mana? Termasuk yang haram dimakan dagingnya ya, manusia hewan yang haram dimakan, tapi dikecualikan. Kenapa? Karena Allah berfirman walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan bani Adam. Jadi manusia itu walaupun dia haram dimakan, tapi tetap hukumnya tidak najis. Jadi nggak apa-apa dibawa ke masjid. Kenapa? Ya kan nggak najis. Kalau yang najis kan haram dibawa ke masjid, karena tidak boleh dibawa ke masjid yang najis ya. Kalau manusia boleh. Kenapa? Karena dia hewan yang dimuliakan. Apa kok hewan sih? Kejem amat ya. Hewan itu kata ulama, hewan itu apa sih? Jismun. Secara hewan itu definisinya adalah jismun, jisim. Jisim apa sih? Jisim itu apa istilahnya? Benda ya, ada badannya ya. Yang tidak halus. Kalau jin itu kan bukan jisim. Hewan itu adalah jismun. Kemudian apa istilahnya? Namin, yang tumbuh ya. Hewan itu adalah definisinya adalah jismun namin. Jisim atau jasmani yang bisa tumbuh
Kalau batu bisa tumbuh nggak bisa, berarti bukan. Ya, udah jelas langsung tereliminasi. Tapi pohon masuk nggak? Masuk, karena tumbuh dia dari kecil gede. Tapi ada tambahan lagi, ya, hassasun, punya panca indera. Hewan punya panca indera nggak ada. Ya, kita potong nggak ada rasa sakit dia. Ya, kalau binatang ada panca inderanya, karena dipotong sakit, dia bisa merasakan. Berarti masuk tuh, macan masuk. Ya, mutaharrikun, bergerak, bil irada, dengan kehendak. Ya, jadi hewan itu adalah jasmani, ya, yang tumbuh dari kecil bisa besar, kemudian hassasun, dia punya panca indera, mutaharrikun, bergerak, bil iradah, dengan kehendak. Maka macan, manusia ini masuk definisi hewan. Cuman manusia bedanya dengan hewan apa? Hayawanun natiq, manusia adalah hewan yang berakal. Disitulah yang membedakan. Jadi mengeluarkan daripada binatang-binatang, karena manusia adalah hayawanun natiq, ya, adalah hewan yang berakal. Jadi manusia itu termasuk hewan. Manusia termasuk hewan, tapi bedanya manusia hewan yang berakal. Sehingga kalau manusia tidak menggunakan akalnya, dia itu kal bahaim, seperti hewan. Bal hum adal, bahkan bisa manusia lebih sesat daripada hewan, ya. Banyak yang kejam-kejam, ya, seperti itu, ya. Mungkin ada yang bertanya di sini, boleh silakan. Ya. Ya. Apa? Bulu kucing, ya. Bulu kucing najis nggak gitu kan? Tadi sudah jelaskan. Bulu kucing itu termasuk binatang yang haram dimakan. Berarti bulu yang copot, ya. Kalau masih ada di badannya dia tidak najis. Tapi kalau udah copot, hukum bulu kucing najis. Misalnya cek kucing guling-guling di mana? Guling-guling di karpet, itu hukumnya najis. Cuman ulama mengatakan karena kucing ini termasuk hewan yang senantiasa berinteraksi dengan manusia, maka syaratnya najis itu kalau banyak. Kalau bulunya dikit maka termasuk najis yang dimaafkan, ya, karena tidak bisa dihindari. Tapi kalau udah banyak baru tidak bisa dimaafkan. Kaidahnya apa? Ya, al-amru idza tasa'at daqat wa idza daqat tasa'at. Satu urusan itu jika luas dipermudah maka ada batasannya. Satu urusan itu kalau sempit, ya, akan menuntut untuk diluaskan, ya. Jadi perkara kalau susah maka syariat akan meluaskan, memudahkan. Tapi sebaliknya ketika sudah diluaskan, ya, sudah dipermudah, daqat menjadi sempit, ya. Ya, kenapa bulu kucing itu dimaafkan? Karena, ya, susah untuk menghindari. Ada aturannya, yaitu ketika sudah sempit, ketika sulit, ya, al-masyaqqah tajlibu taysir. Ketika perkara itu berat, maka akan menuntut, ya, akan menarik daripada kemudahan. Tapi kalau sudah dimudahkan, maka dia dituntut untuk apa? Dibatasi. Kalau udah banyak jadi enggak dimaafkan lagi. Contoh begini nih, gampangnya gini, ada orang enggak ada makanan yang halal kecuali babi, ya, maka dia sempit nih, cuman ada babi doang, pokoknya makanan yang haram, sehingga kalau dia enggak makan dia akan mati. Berarti dia ketika sudah sempit maka dipermudah, berarti darurat boleh makan babi. Tapi ketika sudah dipermudah, ya, ada batasannya, enggak seenak-enaknya, enggak boleh sampai kenyang, karena ya, dibatasi. Jadi makan babinya itu batasannya kira-kira kalau nyawanya tidak sampai keluar, ya, begitu udah cukup. Kalau kenyang itu berlebihan. Jadi al-amru idza daqat tasa'at wa idza tasa'at daqat. Perkara ini, setiap urusan itu kalau susah maka akan dipermudah. Tapi kalau sudah dipermudah dipersempit lagi. Ya, begitu pasti. Ya, itu kaidah fiqhiyah namanya, ya. Kaidah fiqhiyah. Jadi perkara yang kalau sudah susah pasti ada jalan untuk mempermudah. Semua banyak. Contoh, ya, orang-orang dalam perjalanan, ya, susah untuk mendapatkan air, maka dipermudah, boleh pakai tayamum. Ya, boleh pakai tayamum, tapi dipersempit, ya. Kalau kira-kira apa istilahnya ketemu air, maka tayamumnya itu,
kalau belum sholat batal. Ya misalnya kita udah tayamum nih, belum sholat, ketemu air, maka tayamumnya otomatis nggak berlaku. Tapi kalau kita udah terlanjur sholat, ya tukang air lewat, air, batal nggak? Nggak batal, karena udah terlanjur sholat. Tapi kalau belum sholat, tukang air lewat, air, ya kalau udah begitu batal, berarti harus pakai air. Ada batasannya, ya. Ketika diperluas, maka ada batasannya, dipersempit. Yaitu sama, ya. Apapun seperti itu, ya. Perkara itu kalau udah diperluas, ada batasan semuanya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau misalkan kan yang luas bulu babi, jadi Iya. lihat kan di sini banyak nih di Pertamina. Iya, bulu babi. Iya. Kukis tuh. Iya. Bilangin orangnya kan. Iya. Itu kalau kemakan itu kan yang nggak tahu misalkan setelah dimakan ataunya Ada bulu babi. Iya. Cara bersihnya gimana? Iya. Kumur 7 kali, salah satunya campur tanah. Kenapa begitu? Ya, karena mulut itu di dalam bab bersuci, dalam mandi, di dalam bab itu termasuk luar. Mulut itu termasuk luar. Jadi kalau kita puasa, kita masukin makanan belum ketelan, belum batasnya mana sih? Ulama mengatakan batasnya sampai kho. Kalau udah sampai kho berarti udah masuk tuh, udah batal. Tapi kalau makanan baru di lidah itu termasuk luar. Maka ketika bab najis tadi mulut termasuk bab bagian luar, maka harus dibersihkan. Tapi kalau yang daging sudah masuk perut, daging babinya itu nggak perlu kita nelen air 7 kali muntahin lagi, tuh nggak perlu. Ya sama seperti gini. Oh itu tato najis dari mana? Karena kan tinta bercampur dengan darah. Ya tapi kan itu najis tapi di dalam. Ya di dalam kulit, di bawah kulit. Maka perkara yang sudah di dalam itu tidak ada kewajiban untuk dibersihkan. Ya, tato itu haram, tapi ya keharamannya itu tidak menghalangi daripada wudu karena di dalam kulit. Yang wajib dihilangkan itu kalau di luar kulit, ya najis yang di atas kulit, di permukaan kulit. Karena udah di dalam maka ini sholat aja pakai tato. Tapi tatonya kalau masih bisa dihilangkan karena mentatonya haram, mentatonya bukan karena najisnya. Ya, perkara najis kalau udah masuk ke dalam maka hukumnya suci. Kenapa gitu? Karena bukan suci apa ya? Karena yang di dalam itu tidak wajib untuk dibersihkan. Kalau wajib dibersihkan seluruh badan kita semua kotoran. Yang wajib dibersihkan hanya yang dianggap bagian luar, termasuk mulut. Jadi kalau kita terlanjur makan martabak yang martabaknya kita tahu pakai kuas babi, maka kita kumur 7 kali, ya satunya pakai tanah. Ya begitu. Ya Allah, ya. Untuk liur anjing kan sudah jelas Pak, dibasuhi 7 kali. Iya. Pada saat kita bertamu ke rumah teman, tanpa sengaja nih badan anjing atau ekor anjing untuk kaki kita nih. Iya. Ini perlu dibasuh 7 kali atau gimana? Ulama mengatakan ya yang dianggap najis itu kalau salah satunya basah. Kalau misalnya tangan kita kering atau celana kita kering, kemudian anjing juga kering, maka nggak perlu. Tapi kalau salah satunya basah, celana kita basah atau bulunya anjingnya baru dimandiin terus kena, yaitu yang wajib dibersihkan. Jadi walaupun itu najis, tapi karena tidak basah maka tidak mempengaruhi. Ini boleh kita halus-halus gitu. Iya kalau boleh. Karena apa? Karena kan yang penting kering. Ya, walaupun itu najis, tapi kalau dia kering tidak berasar, ya tidak mempengaruhi. Ya gitu. Contohnya begini, ada satu hadis Rasulullah Maimunah ya. Maimunah itu ditanya. Jadi ada perempuan Arab itu kan zaman dulu biasanya pakai baju panjang-panjang. Karena belum ada kaos kaki ya. Kalau zaman sekarang kan baju panjang ada kaos kaki ya. Jadi nggak terlalu panjang. Kalau dulu yang namanya aurat kan sampai ke kaki tuh. Ya, akhirnya untuk menutupi aurat ya caranya dengan pakai roknya panjang. Ya, untuk menutupi biar nggak kelihatan kakinya. Sehingga kan khawatir dalam perjalanan tuh ada najis-najis, mungkin bekas tai kuda, karena kan orang Arab kan biasa naik onta, naik kuda. Maka dalam perjalanan ada tai kuda kering, terus tai onta kering, bagaimana? Dia tanya kepada Maimunah. Maka kata Maimunah itu ya turu ba'dahu. Maka itu
rok-rok yang kira-kira jalan kena najis-najis kering akan bersih dengan sebab apa? Debu-debu yang lain yang apa istilahnya menggesek daripada rok tersebut. Ya, akan mensucikan debu-debu yang dilewati lagi. Ini kata ulama ya dalam kitab kalau misalnya dalam kitab Misbahuz Zalam ya, kitab Subul Salam, dan juga Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram itu maksudnya kalau najisnya najis kering. Ya, najis kering itu kalau kena angin aja udah suci. Misalnya kita ketempelan tai kuda nih. Tapi tai kudanya udah kering. Ya, kena angin-angin aja suci dia. Kenapa? Karena ya najis yang kering itu kalau nempel di badan, yang penting badannya tidak basah, maka najis itu tidak mempengaruhi. Begitu. Jadi kalau kita megang anjing dalam keadaan tangan kita kering tidak mengapa ya, begitu. Ya, tidak najis. Maksudnya tidak membuat tangan kita jadi najis ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Iya. Iya. Terus tambahin. Iya. Ya, jadi dalam apa sih tata cara dalam tata cara menyembelih ada syarat, yaitu daf'atan wahidatan, harus sekali sembelih, nggak boleh 2 kali. Tapi ulama mengatakan yang namanya daf'atan wahidatan, sekali sembelih itu maksudnya tidak ada jeda yang lama. Jadi ketika salah potong langsung diterusin. Kalau salah potong ayam hidup, ngopi dulu ngopi dulu, nanti 20 menit lagi baru diterusin, itu bangkai, haram hukumnya. Iya. Jadi kalau udah sampai ngopi, kan ada orang tuh lagi nyembelih sapi, kadang-kadang kan goloknya copot. Kalau habis copot nggak lama langsung dibalikin lagi, itu halal. Tapi kalau copot, dulu lah, capek ngopi dulu, sembelihan yang kedua jadi haram, bangkai. Ya, jadi kalau nyembelih harus sekaligus. Kalau nggak sekaligus, emang orang-orang dulu kadang-kadang terlalu hati-hati, jangan sampai copot haram katanya. Bukan, ulama mengatakan yang haram itu kalau habis disembelih setengahnya ditunda dalam jangka waktu yang lama, itu yang haram. Tapi kalau jatuh diambil lagi, dipotong lagi, itu halal tetap ya. Itu namanya daf'ah wahidah. Jadi kalau tadi ayam salah potong, yang dipotong sininya ya masih hidup, ya udah potong lagi. Tapi kalau ngopi dulu haram jadi hukumnya ya. Wallahu alam. Karena ada syarat daf'atan wahidatan, harus seketika sekali penyembelihan itu, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada sesi 1 setengah, sesi 2 setengahnya lagi ya. Wallahu alam ya. Dan itu harus tenggorokannya harus putus, tenggorokannya tempat jalur makanan. Nanti ada jalur napas, itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu jalur makanan sini, tenggorokan, kerongkongannya harus disembelih ya. Itu syarat penyembelihan ya. Kemudian harus orang Islam. Bismillah bagaimana? Bismillah tidak wajib. Bismillah itu sunnah. Karena ada orang hati-hati nyembelihnya nggak pakai bismillah, haram. Enggak. Kenapa bismillah itu tidak wajib? Karena Rasulullah sendiri ya makan makanan sembelihan orang Yahudi. Orang Yahudi nggak pernah baca bismillah, dan Rasulullah makan. Bahkan pernah dikerjain Rasulullah habis perang Khaybar kalau nggak salah ya. Perang Khaybar tuh perang yang lain tuh saya lupa. Jadi dikasih jamuan kambing, ternyata ada racunnya, sehingga banyak sahabat yang meninggal di situ. Ya itu yang menjauhi siapa? Yahudi. Jadi ketika Rasulullah memakan makan sembelihan Yahudi, ini menunjukkan bahwa perintah bismillah dalam menyembelih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi yang penting Islam, bukan bismillah. Jadi dia kalau nggak sambil, kan ada tukang potong ayam gitu, sambil motong sambil ngerokok dia, ya boro-boro baca bismillah, ya itu sah nggak halal nggak halal? Karena bismillah dalam menyembelih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang penting ininya kena potong ya, begitu, tidak wajib ya. Jangan sampai itu haram tuh, saya lihat dia motong ambil merokok dia ya gitu. Enggak, itu sunnah, tidak wajib. Cuman sunnahnya itu membawa keberkahan maksudnya. Jadi kul amrin dzibadin la yubda bi bismillah fa aqta ya au azam au ajdar. Jadi setiap urusan yang baik itu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka putus dari berkahnya ya. Atau seperti adzam, seperti
kusta, copot ya, copot dari keberkahan. Jadi itu tujuannya. Tapi untuk masalah halal haram itu tidak berlaku dengan masalah bismillah. Kayak kalau nggak salah penyembelihan sapi di Australia itu pakai alat kan? Ada yang pakai alat, ada sapi apa ayam ya? Ayam yang pakai alat yang digantung ya. Ya, kalau sapi itu harus pakai orang ya. Itu kalau yang mencet alatnya orang Islam halal hukumnya. Yang penting yang jalan mesinnya orang Islam. Jadi halal. Sama fungsinya seperti yang nyembelih ayam itu yang megang pisaunya orang Islam. Begitu. Tapi kalau yang mencet ya bukan orang Islam, haram semua jadinya tuh. Ya, seperti itu. Karena kan sapi-sapi impor itu kalau nggak salah yang bagian penyembelihan itu orang Pakistan, orang India, dikirim ke sini dikasih label halal, halal-i. Dia jadi apa? Daging-daging yang kerdusan tuh, daging-daging kiloan yang beku. Itu halal. Kenapa? Karena yang penting syarat penyembelihan itu adalah orang Islam, ya. Ahli kitab ya, ahli kitab juga boleh, tapi syaratnya ahli kitab yang min qablikum. Ahli kitab itu halal penyembelihannya, orang Nasrani halal, orang Yahudi halal, bahkan menikahi perempuan Nasrani Yahudi itu sah nikahnya. Ya, tetapi syaratnya ya min qablikum. Ahli kitab yang memang dari sebelum Rasulullah diutus dia sudah keturunannya ahli kitab semua. Jadi bapak moyangnya dari zaman Rasulullah ahli kitab. Terus kebuat lahir sampai sekarang ahli kitab. Sedangkan ahli kitab yang ada di Indonesia ini tidak sah, sembelihannya tidak sah, kemudian menikahnya haram. Kenapa? Karena dia hasil pemurtadan zaman Belanda. Ya, dulu sudah Islam sama Wali Songo, kemudian zaman Belanda dimurtadkan. Berarti ahli kitabnya nggak asli. Maka ahli kitab yang begini boleh nggak kita nikah? Haram hukumnya. Hukum nikahnya tidak sah, sama seperti berzina. Dan sembelihannya juga haram, ya, karena bukan ahli kitab asli. Tapi kalau Yahudi asli seperti Israel ya, Israel kan Yahudi asli itu, nikah sama perempuan Israel itu sah hukum nikahnya, sembelihannya dia sah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ya beberapa kali pernah memakan hewan yang disembelih oleh orang Yahudi, ya, Yahudi Madinah, ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, sampai di sini aja insyaallah. Faslun fi bayani ma yahrum isti'maluhu minal awani wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallam tabarak ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.